Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang demi mantan istri setia. Aku rela nikah lagi dengan bule lumpuh. Malam pertama di luar dugaan. Tapi sebelum itu, bagi sahabat yang beragama Islam, mari bersama-sama kita tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga dengan sholawat ini, kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya Robbal Alamin. Langit sore itu menggantung rendah di atas dusun Karangwuni. Rintik hujan turun pelan, seperti menahan tangis bumi yang enggan menumpahkan semua air matanya sekaligus. Di balik dinding bambu sebuah rumah sederhana, Dinda menatap keluar jendela. Tubuhnya kian kurus, wajahnya pucat. Namun sorot matanya masih teduh seperti dulu saat Bagas pertama kali jatuh cinta padanya. Bagas duduk di sisi ranjang, memegang tangan istrinya erat-erat, seolah genggaman itu mampu menahan waktu yang terus mencuri napas Dinda perlahan-lahan. Suara detak jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Tak ada televisi, tak ada musik, hanya suara hujan dan gelegak tangis yang tak berani tumpah. 8 tahun mereka menikah. Tak ada pesta saat itu. Hanya ijab kabul di masjid kecil, beberapa nampan nasi, dan tawa bahagia warga desa. Sejak hari pertama, Dinda sudah tahu bahwa hidup mereka akan sulit. Bagas hanya bekerja sebagai tukang cat bangunan, kadang diselingi pekerjaan serabutan lain demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi tidak sekalipun Dinda mengeluh. Ia mencuci baju dengan tangan sendiri, menyapu halaman setiap pagi, bahkan saat mulai merasakan nyeri di perutnya yang tidak wajar. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua Dinda, rumah kayu yang sering bocor saat hujan deras. Namun rumah itu saksi dari semua cinta, tawa, doa, dan luka yang mereka lewati bersama. Hingga suatu hari, hasil pemeriksaan dari rumah sakit di Sleman memporak-porandakan harapan mereka. Kanker rahim stadium akhir. Dinda memilih menyembunyikan vonis itu selama 2 tahun pertama. Ia hanya bilang sedang sakit biasa, tak ingin membuat suaminya khawatir. Namun Bagas tahu. Ia tahu dari sisa-sisa muntahan darah di kamar mandi. Dari wajah pucat Dinda yang tak mampu berdiri lama saat memasak. Ia tahu, tapi ia memilih pura-pura, karena tahu Dinda pun sedang menyembunyikan kesakitannya dengan senyum yang sama. "Mas?" Suara Dinda terdengar pelan, hampir tenggelam di antara deras hujan yang kini mulai turun deras. "Kalau nanti waktuku sudah habis, aku titipkan seseorang." Bagas menoleh cepat. Ia menggeleng. "Jangan ngomong begitu, Din. Kita masih bisa berobat ke Semarang. Aku udah nyiapin uang dari ngecat rumah Pak Lurah kemarin." Dinda tersenyum tipis. "Uangnya, kasih ke Olivia aja. Dia lebih butuh." "Olivia? Teman bule kamu itu?" Dinda mengangguk pelan. Wajahnya bersinar meski tubuhnya terbaring lemah. Dia lumpuh sejak kecelakaan waktu bantu relawan di Palu. Tapi dia wanita yang baik. Mas, sangat baik. Dia bahkan bantu bayar obatku waktu kamu nggak tahu." Bagas terdiam. Lidahnya keluh. Ia tak pernah tahu sejauh itu hubungan Dinda dan Olivia. Ia hanya tahu Olivia sebagai bule tinggi berambut pirang yang beberapa kali datang membawa buah tangan dari kota. Sesekali ia tinggal beberapa malam di rumah mereka. Dinda selalu menyambutnya dengan hangat, seperti adik yang lama tak pulang. "Kalau aku nggak ada, tolong temani dia. Jangan biarkan dia sendirian di negara ini," bisik Dinda sambil memejamkan mata. "Nikahi dia, Mas. Itu permintaan terakhirku." Bagas merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Dunia di sekitarnya menjadi kabur. Hanya suara hujan dan desah napas Dinda yang melemah di telinganya. Beberapa hari kemudian, Dinda dimakamkan di belakang rumah, di bawah pohon mangga tempat ia biasa duduk membaca Al-Quran sore hari. Hujan turun saat pemakaman, sama seperti hari ketika ia mengucapkan permintaan terakhir itu. Olivia datang, menangis seperti kehilangan keluarganya sendiri. Ia berdiri di kursi roda, memandang gundukan tanah merah itu dengan tubuh gemetar. Bagas hanya berdiri diam.
Ia belum menjawab apa-apa, belum menjanjikan apapun. Tapi di dadanya, ada satu lubang besar yang tak bisa ditutup dengan air mata. Malam itu, saat hujan belum benar-benar reda, Olivia mengetuk pintu rumah. Suaranya bergetar. Bagas. I know this is not the time, but I need to tell you something. Dan disinilah segalanya dimulai. Sebuah pengakuan. Sebuah rahasia. Dan awal dari pernikahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Angin malam menyusup lewat celah-celah dinding kayu. Di ruang tengah rumah itu, hanya ada 2 cangkir teh yang mulai dingin dan satu percakapan yang menggantung dalam kebisuan. Olivia menunduk. Wajahnya tampak lelah. Tetapi di balik mata birunya tersimpan sesuatu yang belum terucap. Sesekali tangannya menggenggam sandaran kursi roda seperti sedang menahan gelombang emosi yang tak bisa ditumpahkan. Bagas masih terpaku. Tubuhnya duduk di hadapan Olivia. Namun pikirannya entah sudah pergi kemana. Bekas tangisan di pipinya belum kering. Setiap benda di rumah itu mengingatkannya pada Dinda. Pada setiap sudut ruangan yang menyimpan kenangan, tawa, dan air mata. Aku tahu ini gila, ucap Olivia dengan suara lirih. Tapi permintaan Dinda bukan hanya soal pernikahan. Bagas mengangkat wajahnya pelan. Wajahnya kaku, menanti dengan waspada. Olivia menghela napas dalam. Ada sesuatu yang belum kamu tahu. Sesuatu yang Dinda simpan darimu, demi melindungi semuanya. Suasana jadi semakin mencekam. Di luar rumah, hujan turun pelan-pelan seperti merayap. Olivia membuka tas kecil dari pangkuannya. Dari dalamnya, ia keluarkan selembar foto usang yang telah dilaminating. Bagas memandang foto itu lama. Di situ, Dinda berdiri di tengah, tersenyum hangat. Di sisi kirinya, Olivia. Di sisi kanan, 2 anak kecil berambut ikal. 1 laki-laki, 1 perempuan. Ini siapa? Tanya Bagas, pelan namun mengguncang. Mereka, anak-anak kami. Kembar. Nama mereka Saka dan Suki. Jantung Bagas berdegup keras. Dunia serasa membeku sesaat. Anak siapa? Anak aku dan Dinda. Apa? Bagas setengah berdiri. Tapi, kalian berdua perempuan. Olivia mengangguk. Ia tak terlihat terkejut dengan ledakan emosi Bagas. Mereka bukan hasil hubungan biologis kami. Tapi kami menyelamatkan mereka. Saat misi relawan dulu di pelosok Kalimantan, kami menemukan 2 bayi kembar di gubuk sekarat. Orang tuanya tewas karena wabah. Kami bawa mereka pulang. Sejak itu, kami membesarkan mereka diam-diam, sementara aku pindah ke Indonesia dan Dinda terus menyembunyikannya darimu. Bagas menggeleng. Napasnya mulai tersengal. Kenapa dia sembunyikan itu dariku? Kenapa? Karena dia takut kamu terluka. Takut kamu merasa digantikan. Tapi kamu tahu, Mas, dia mencintaimu lebih dari siapapun. Termasuk aku. Olivia menatap Bagas dengan air mata yang menahan luka yang telah lama membatu. Tapi saat dia tahu waktunya tidak panjang, dia ingin kamu meneruskan hidup. Dia ingin anak-anak ini punya ayah. Dan dia percaya hanya kamu yang bisa. Bagas terdiam. Gemuruh hujan di luar tiba-tiba seperti hilang. Dunia di sekitarnya melambat. Kalimat demi kalimat dari mulut Olivia seperti menghantam dada yang belum selesai mengubur luka istri tercinta. Bahkan jika aku mau, bagaimana aku bisa menikahi seseorang yang tak bisa berjalan? Yang tak bisa memberimu kehidupan suami istri seperti biasa? Olivia menunduk. Aku tahu. Tapi pernikahan bukan hanya tentang tubuh. Ini tentang tanggung jawab. Tentang cinta yang dititipkan. Dan Dinda telah memilihmu. Bagas menatap foto itu sekali lagi. 2 anak kembar tersenyum di balik frame plastik. Senyuman yang mirip Dinda. Senyuman yang seperti berkata, aku titip bahagia mereka padamu, Mas. Malam itu, Bagas tak tidur. Ia berdiri di pelataran rumah yang masih basah oleh hujan. Menatap langit, menahan gemetar.
Di dalam rumah, Olivia memeluk anak-anak yang kini sudah tertidur pulas, seolah tak tahu bahwa hidup mereka akan berubah mulai esok hari. Dan pagi itu, sebelum matahari naik sepenuhnya, Bagas mengucap satu kalimat pelan di hadapan makam Dinda. "Din, aku terima titipanmu. Tapi kalau aku jatuh, maafkan aku. Aku bukan sekuat yang kamu kira." 2 minggu setelah pemakaman Dinda, kabar pernikahan kembali menyebar di dusun Karangwuni. Tapi kali ini, berita itu tidak mengundang tawa atau tepuk tangan warga. Justru sebaliknya, bisik-bisik, tuduhan, cibiran, dan tatapan aneh mulai menghantui rumah kecil yang dulu penuh doa itu. Baru beberapa hari istri meninggal, sudah nikah lagi. Bule lumpuh? Apa yang dicari? Ah, laki-laki memang begitu. Semua suara itu Bagas dengar. Setiap hari, setiap pagi saat keluar rumah untuk membeli bahan pokok atau mengantar anak-anak. Ia tak menjawab, tidak membela diri. Karena baginya, pernikahan ini bukan tentang dia. Ini tentang Dinda. Tentang janji yang sudah ia ikat di dalam hati. Prosesi akad dilakukan sederhana di ruang tamu rumahnya. Tidak ada dekorasi. Tidak ada undangan. Hanya 2 saksi dari masjid dan 1 penghulu yang didatangkan diam-diam. Olivia mengenakan kebaya putih sederhana yang dibantu dikenakan oleh tetangga sebelah, Bu Marni. Rambut pirangnya diikat pelan. Wajahnya tampak canggung, gugup, tapi juga ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Bagas duduk bersila di depan penghulu, menggenggam tangan saksi dengan suara yang bergetar namun mantap. Ia mengucap ijab kabul dalam bahasa yang fasih. Mata terpejam, seperti menahan air yang mulai mendesak di kelopak matanya. Saat akad selesai, Olivia hanya menunduk pelan. Tidak ada cium tangan. Tidak ada pelukan. Hanya ucapan lirih. Terima kasih, karena sudah menerima titipan ini. Setelah itu, hidup mereka resmi berubah. Bagas kini bukan hanya suami dari seorang istri yang lumpuh, tapi juga ayah dari 2 anak kecil yang baru mengenalnya beberapa minggu lalu. Saka dan Suki, anak-anak yang lincah, polos, dan belum memahami bahwa ayah yang selama ini mereka tunggu adalah orang asing bagi mereka. Namun Olivia tidak membiarkan semua tanggung jawab itu jatuh sendiri pada Bagas. Ia tetap berusaha membantu sebisanya, meski hanya dengan tangan. Ia membuat jadwal makan, menyiapkan buku gambar untuk anak-anak, bahkan mulai belajar bahasa Jawa agar lebih dekat dengan lingkungan sekitar. Meski begitu, malam-malam mereka terasa beku. Mereka tidur di kamar yang berbeda. Bukan karena benci, bukan juga karena takut, tapi karena masing-masing masih membawa bayangan cinta masa lalu yang belum sepenuhnya terkubur. Sampai malam itu tiba. Malam pertama mereka sebagai suami istri. Tidak ada pelaminan. Tidak ada keintiman yang lazim di bayangan orang. Hanya 2 orang dewasa yang duduk bersisian di teras belakang rumah, ditemani suara jangkrik dan remang cahaya lampu minyak. Olivia memandang langit. Kamu tahu, Bagas, saat kecil aku sering bermimpi menikah dengan pria Indonesia. Tapi bukan seperti ini. Bagas tertawa lirih. Aku juga nggak pernah membayangkan menikah lagi. Apalagi begini. Sunyi sejenak. Lalu Olivia berkata sesuatu yang membuat Bagas menoleh cepat. Dinda pernah bilang padaku, kalau kamu sebenarnya sangat takut ditinggal. Dan dia takut, kamu akan hancur setelah kepergiannya. Makanya dia rancang semuanya ini. Termasuk, kejutan yang akan kamu temui malam ini. Bagas mengerutkan dahi. Kejutan apa? Olivia tersenyum samar. Lalu membuka amplop yang sejak tadi ia sembunyikan di balik selimut kaki. Ia menyerahkannya ke tangan Bagas. Dengan tangan gemetar, Bagas membuka lembaran surat itu. Tulisan tangan Dinda memenuhi halaman. Masih jelas, masih hangat, seolah baru ditulis kemarin. Isinya bukan sekadar pesan, tapi permintaan rahasia yang selama ini hanya diketahui Olivia. Dan di baris terakhir surat itu, tertulis, temuilah dia malam ini, bukan sebagai pengganti diriku, tapi sebagai kelanjutan dari cinta yang tidak ingin mati.
Surat itu disegel dengan kunci kecil yang terikat pada liontin. Liontin milik Dinda yang tak pernah dilepas hingga napas terakhirnya. Olivia lalu membuka pintu kamar. Dan di dalam sana, Bagas melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa bergerak. Seseorang menunggunya. Bukan tubuh Dinda. Bukan Olivia dalam wujud perempuan lumpuh. Tapi sosok yang mengenakan baju tidur milik Dinda. Aroma tubuh yang sama. Senyuman yang serupa. Dan suara pelan yang mengucap. Aku tahu kamu belum siap. Tapi malam ini, aku cuma ingin kita bicara. Sebagai dua orang yang saling menjaga amanah. Bukan suami istri. Bagas menatapnya. Terdiam. Malam pertama mereka pun dimulai. Bukan dengan pelukan, tapi dengan pengakuan-pengakuan yang akan mengubah seluruh hidup Bagas selamanya. Lampu kamar menyala temaram. Tirai jendela berkibar pelan terkena angin malam. Di dalam ruangan itu, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Olivia duduk di ujung tempat tidur. Tubuhnya terbungkus selimut tipis. Namun bukan karena dingin, melainkan karena detak jantung yang tidak biasa. Wajahnya menunduk. Tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuan. Bagas melangkah pelan masuk ke kamar. Pintu ditutupnya perlahan, seperti menahan dunia luar agar tidak ikut masuk ke dalam ruang yang kini berubah jadi saksi bisu pernikahan mereka. Matanya masih memegang surat Dinda. Surat yang membuka kembali luka yang belum sempat kering, sekaligus meletakkan beban yang lebih berat di atas pundaknya. Aku tidak akan menyentuhmu, ujar Bagas datar, duduk di kursi kayu di seberang ranjang. Malam ini, aku cuma ingin tahu, kenapa semua ini terasa seperti rencana yang terlalu sempurna. Olivia menarik napas dalam-dalam. Ia menoleh, menatap Bagas dengan mata yang basah. Karena memang begitu, Bagas. Dinda sudah merancang semuanya jauh sebelum ia tahu ajalnya benar-benar dekat. Dia tahu waktunya sedikit. Jadi dia menyusun cerita akhir untuk hidupmu. Bagas mendengus lirih. Cerita? Apa aku ini tokoh dalam sandiwara? Tidak, jawab Olivia cepat. Kamu adalah pahlawan dalam kisahnya. Olivia lalu meraih sebuah kotak kecil dari laci samping tempat tidur. Ia membuka tutupnya perlahan dan mengeluarkan satu set USB flash disk. Di dalam ini, ada semua rekaman video Dinda. Dia merekam dirinya sendiri setiap kali aku merawatnya. Setiap malam sebelum tidur, dia bicara. Bukan untuk dirinya, tapi untuk kamu. Untuk anak-anak. Untukku. Bagas menatap benda itu seperti menatap bara api. Tak berani menyentuh. Tak berani membuka. Kenapa kau simpan ini? Karena dia memintaku. Hanya boleh diberikan saat kamu menikahiku, saat kamu sudah siap. Bagas memejamkan mata. Kepalanya menunduk. Malam itu seharusnya menjadi malam pertama, tapi justru menjadi malam penghakiman. Malam di mana kenyataan menghujam bertubi-tubi tanpa ampun. Olivia lalu bicara lagi. Kali ini lebih pelan. Bagas, aku tahu kamu masih mencintainya. Aku pun masih menyayanginya. Tapi yang dia mau, bukan kamu jadi milikku. Dia ingin kamu bahagia, meski tanpa dia. Lalu kenapa kamu menerima semua ini? Tanya Bagas getir. Kenapa kamu mau menikah denganku kalau hanya akan jadi bayangan dari seseorang yang sudah pergi? Olivia menggigit bibirnya. Tangisnya hampir pecah. Karena aku juga ingin bahagia. Aku ingin merasakan dicintai. Bukan sebagai teman dari istrimu. Tapi sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri. Dan mungkin jika Allah mengizinkan, kamu bisa belajar mencintaiku bukan karena Dinda, tapi karena aku. Bagas menatap mata Olivia. Ada luka, ada harap, dan ada ketulusan yang selama ini tak ia lihat. Bukan karena ia buta, tapi karena hatinya terlalu sibuk meratapi kehilangan. Ia akhirnya bangkit dari kursinya, melangkah pelan, lalu duduk di sisi ranjang. Ia tak berkata apa-apa. Tapi untuk pertama kalinya, ia menyentuh tangan Olivia. Lembut, ringan, tapi hangat. Kalau begitu, gumamnya,
Malam ini bukan malam pertama. Ini malam pembuka jalan. Olivia menoleh. Pembuka jalan. Ya. Jalan untuk belajar saling percaya, sebelum saling mencinta. Tak ada ciuman. Tak ada pelukan. Tapi malam itu, dua hati yang remuk mulai dijahit pelan-pelan. Bukan dengan benang asmara, tapi dengan benang luka yang saling mengerti. Dan di ruangan sebelah, dua anak kecil terlelap di kasur kecil mereka. Tak tahu bahwa dunia mereka sedang dipersiapkan oleh dua orang dewasa yang sedang belajar jadi satu keluarga baru. Di luar, hujan mulai reda. Awan mulai tersibak. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari kelam, langit Jogja memancarkan sinar bulan yang lembut. Pagi itu, sinar matahari mengendap pelan lewat celah-celah jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, rumah kecil di Karangwuni tidak sepenuhnya sunyi. Di dapur, suara panci beradu dengan sendok terdengar. Olivia duduk di kursi rodanya sambil mengaduk adonan panekuk ala Prancis yang ia buat bersama Saka dan Suki. Di ruang tengah, Bagas berdiri diam memperhatikan. Kaosnya basah karena baru mencuci, rambutnya acak-acakan, tapi wajahnya sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ada bekas senyum kecil. Meski hanya sekejap, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa hatinya mulai mencoba berdamai. "Mas, mau coba?" tanya Olivia sambil mengangkat sepiring panekuk tipis dengan siraman madu hutan. Bagas ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Waktu kecil aku pikir bule nggak bisa masak." Olivia tertawa. "Aku juga pikir orang Indonesia semua makan pakai sambal." Bagas ikut tertawa. Pelan. Saka dan Suki menatap mereka bergantian, lalu bersorak saat Olivia menyuapi keduanya. Momen sederhana itu membuat Bagas termenung. Seolah ia sedang melihat dunia baru yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Tapi hidup tak pernah membiarkan bahagia bertahan terlalu lama. Sore harinya, saat Bagas pulang dari menjemur pakaian di belakang rumah, ia mendapati beberapa warga desa berkumpul di depan pagar. Beberapa di antaranya berbisik-bisik sambil sesekali menatap ke arah rumahnya. Ia mendekat. "Ada apa, Pak?" Pak Tarman, ketua RT, berdehem sebelum menjawab. "Maaf, Gas. Tapi warga resah. Banyak yang bilang kamu nikah lagi terlalu cepat. Apalagi sama orang asing. Lagi yang kondisinya. Ya, kamu tahu sendiri." Bagas menahan napas. "Dan, maksudnya?" "Kita cuma minta kamu pertimbangkan untuk tidak terlalu menonjol. Jangan terlalu tampil berdua di depan umum. Ini desa, Gas. Ada norma. Ada aturan tak tertulis." Bagas hanya diam. Ia ingin marah. Tapi ia tahu, melawan hanya akan membuat keadaan makin buruk untuk Olivia dan anak-anak. Malam itu, Bagas duduk di depan rumah. Sendirian. Olivia tidak bertanya apa-apa. Tapi ia tahu, suaminya sedang menyimpan sesuatu. "Kalau kamu ingin membatalkan semuanya, aku tidak akan menyalahkanmu," bisik Olivia dari balik pintu. Bagas menoleh pelan. "Kamu pikir aku orang seperti itu?" "Bukan. Aku cuma tahu kamu sedang tertekan. Dan aku tak ingin jadi beban dalam hidupmu." Bagas menunduk. Kata-kata itu terasa lebih menusuk daripada cibiran warga. "Aku tidak takut jadi bahan omongan," ujar Bagas akhirnya. "Yang aku takutkan adalah jika kamu dan anak-anakku jadi sasaran karena aku. Karena pilihan ini." Olivia menatapnya. "Lama. Kita bisa pergi dari sini," bisiknya. "Kita bisa mulai dari tempat lain. Kota lain. Di mana tidak ada masa lalu. Tidak ada bisik-bisik. Hanya kamu, aku, dan anak-anak." Bagas memejamkan mata. Dalam kepalanya, suara Dinda kembali terdengar. "Kalau kamu merasa sendirian nanti, ingat kamu tidak. Mereka adalah keluargamu sekarang." Dan saat ia membuka mata, Bagas menatap Olivia. Untuk pertama kalinya tanpa bayangan Dinda di dalam pikirannya. "Kalau memang harus pergi, kita pergi. Tapi tidak untuk lari.
Kita pergi untuk hidup bersama. Olivia menutup matanya, menangis dalam diam. Dan malam itu, tanpa perlu pelukan atau kata cinta, dua hati kembali sepakat untuk berjalan bersama, meski tertatih, meski dunia tak menyambut. Fajar belum sempurna merekah, namun suara koper yang diseret pelan memecah keheningan gang sempit di ujung dusun Karangwuni. Bagas mendorong kursi roda Olivia sambil menuntun Saka dan Suki yang masih menguap sambil membawa boneka kecil mereka. Di depan rumah yang dulu jadi saksi janji suci bersama Dinda, kini tinggal keheningan yang tertinggal. Tak ada yang melepas, tak ada yang menyapa. Bahkan Pak RT pun tak muncul, seolah kepergian mereka memang sudah ditunggu sejak lama. Bagas tak menoleh ke belakang. Ia hanya menggenggam kuat surat Dinda yang masih disimpannya di saku baju. Langkahnya tak goyah. Dalam hati, ia berbisik pelan. "Din, kita pamit ya." Tujuan mereka bukan kota besar, bukan Jakarta atau Surabaya, tapi sebuah kecamatan kecil di pinggiran Jepara, di mana saudara jauh dari almarhumah Dinda tinggal. Rumah panggung yang menghadap langsung ke laut. Tempat itu dulu sering diceritakan Dinda saat malam-malam panjang mereka. Konon, laut di sana biru bening, dan pagi hari selalu diiringi suara merpati yang turun dari Bukit Karang. Setelah perjalanan panjang dengan mobil sewaan dan beberapa kali istirahat di masjid pinggir jalan, akhirnya mereka sampai. Rumah itu sudah tua, tapi masih kokoh. Halamannya luas, dengan pohon kelapa dan semak liar yang tumbuh tak beraturan. Di beranda, seorang nenek tua sudah menunggu. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, tapi senyumnya masih hangat seperti matahari pertama. "Namamu Bagas, ya?" tanya nenek itu sambil memeluk Suki. "Iya, Bu. Saya suaminya Dinda." Nenek itu mengangguk perlahan. "Dinda pernah cerita soal kamu. Dia bilang kamu keras kepala, tapi setia." Bagas hanya tersenyum miris. Hari-hari di desa pesisir itu pun dimulai. Bagas bekerja sebagai pengangkat barang di pelabuhan kecil. Setiap pagi ia berangkat sebelum azan subuh, dan pulang menjelang senja dengan tubuh yang basah karena garam dan keringat. Olivia mulai mengajar anak-anak nelayan di rumah, mengenalkan huruf, angka, dan bahasa Inggris. Meskipun duduk di kursi roda, ia tak pernah mengeluh. Bahkan anak-anak desa mulai memanggilnya Bu Guru Livi. Saka dan Suki pun tumbuh lebih ceria. Mereka berlari di pantai setiap sore, tertawa, dan kadang bermain pasir sampai baju mereka kotor. Bagas perlahan merasa bahwa rumah bukanlah tempat, melainkan hati yang tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Dinda, hatinya mulai tenang. Tapi damai tak selamanya bebas dari ujian. Suatu malam, saat Bagas baru saja pulang dari pelabuhan, ia mendapati Olivia menangis di teras belakang. Di tangannya ada selembar kertas hasil pemeriksaan dari puskesmas. "Aku takut, Bagas," katanya pelan. Bagas meraih surat itu dan membacanya cepat. Tubuhnya melemas. Di sana tertulis diagnosis sementara. Kerusakan saraf meningkat, berpotensi menjalar ke bagian paru. "Berarti kamu bisa." Bagas tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Olivia menunduk. "Mungkin waktuku tidak sepanjang yang kita kira." Bagas berdiri, menahan gemetar. Hatinya menjerit. Baru saja ia belajar mencintai lagi, dan kini, Allah kembali menguji dengan cara yang tak ia mengerti. Tapi malam itu, ia tidak menangis, tidak menolak, tidak kabur. Ia hanya duduk di samping Olivia, menggenggam tangannya, dan berbisik, "Kalau kamu harus pergi, maka biarlah aku yang mengantar sampai akhir. Tapi sebelum itu, mari kita habiskan waktu yang tersisa dengan tertawa. Dengan keluarga kecil kita. Dengan cinta yang tidak akan kita sembunyikan lagi." Olivia tak menjawab. Ia hanya memeluk Bagas erat. Pelukannya gemetar, tapi hangat. Di kejauhan, suara ombak memecah pelan. Seolah menyetujui bahwa takdir, betapapun menyakitkan, akan terasa ringan jika dijalani bersama. 2 minggu setelah surat vonis itu diterima,
rumah panggung tempat mereka tinggal berubah menjadi rumah penuh tawa. Bukan karena Olivia sembuh, bukan pula karena keajaiban tiba-tiba turun dari langit, tapi karena satu hal, Bagas memilih menciptakan kebahagiaan, bukan menunggunya datang. Setiap pagi, sebelum berangkat ke pelabuhan, ia selalu menyiapkan sarapan sendiri. Bahkan kini ia sudah mahir membuat panekuk tipis ala Olivia, meski kadang gosong di pinggirnya. Ia juga rajin membaca buku dongeng anak-anak agar bisa membacakan cerita untuk Saka dan Suki setiap malam. Hari-hari itu diisi dengan upaya kecil yang membuat segalanya terasa utuh, meski mereka sadar waktu tak berpihak. Suatu sore yang teduh, Suki dan Saka menemukan sesuatu di gudang belakang rumah panggung itu. Sebuah kotak kayu tua yang sudah berdebu, tersembunyi di bawah rak pancing peninggalan almarhum kakek Simin, saudara sepupu Dinda. Bu Guru Livi. Ayah, lihat ini, teriak Saka sambil berlari ke ruang tengah, membawa botol kaca berisi gulungan kertas. Bagas menyambut mereka, lalu membuka gulungan itu bersama Olivia. Ternyata isinya bukan surat biasa. Tulisan tangan itu milik Dinda. Di ujung bawah, tercantum tanggal, 8 bulan sebelum wafatnya. Olivia menutup mulutnya. Aku tidak pernah tahu ini. Dengan hati-hati, Bagas membaca isi surat itu keras-keras, sementara anak-anak duduk di pangkuan mereka. Untuk siapapun yang menemukan surat ini, mungkin aku sudah tiada saat kalian membacanya. Tapi ketahuilah, aku menyimpan harapan terakhirku di dalam botol ini. Jika kamu Bagas, berarti kamu sudah melangkah lebih jauh dari apa yang aku duga. Terima kasih, Mas, sudah mau melanjutkan hidup. Dan jika kamu Olivia, terima kasih sudah menjaga dia, menjaga anak-anak kita. Aku menitipkan tawa mereka, tanya-tanya polos mereka, dan semua kenangan tentangku, bukan untuk dikenang dengan tangis, tapi untuk dikenang dengan senyuman. Seketika suasana berubah. Bahkan Saka dan Suki yang belum sepenuhnya mengerti ikut diam. Bagas menatap langit-langit rumah, dadanya sesak oleh rasa yang tak bisa dituliskan. Namun di bawah tulisan itu, ada catatan kecil, seperti petunjuk. Mas Bagas, jika kamu membaca ini, carilah di balik papan dinding sebelah kanan kamar kita. Aku titipkan sesuatu di sana yang tidak sempat aku berikan saat masih hidup. Tanpa pikir panjang, Bagas masuk ke kamar dan mendekati dinding tua yang kini penuh bayangan senja. Ia menyentuh satu papan yang sedikit menonjol, mencungkilnya pelan. Di baliknya, tersembunyi sebuah kantong kain kecil berwarna hijau tua. Di dalamnya, ada dua benda. Liontin kaligrafi bertuliskan, Allah, dan cincin perak yang sudah mulai berkarat. Olivia menggenggam liontin itu dengan gemetar. Ia menunduk. Bibirnya bergetar. Ini milik Dinda dulu. Dia pernah bilang, siapapun yang dia beri kaligrafi ini adalah orang yang harus menjaga orang-orang yang ia cintai setelah dia pergi. Cincin itu, Bagas selipkan ke jari manis Olivia. Ia tidak berkata apapun, tapi hatinya mengucap janji baru yang bukan lagi karena amanah, tapi karena cinta yang tumbuh dari luka yang saling mengenali. Malam itu, mereka duduk di beranda, menatap laut yang bergelombang lembut. Saka dan Suki tertidur di kursi rotan, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Mungkin Dinda sudah tahu semuanya akan begini, kata Olivia pelan. Ya, jawab Bagas sambil memandang langit. Dan mungkin dia sengaja membimbing kita lewat jejak-jejak yang ditinggalkannya. Olivia menggenggam tangan suaminya. Untuk pertama kalinya, tanpa sisa bayang-bayang, tanpa ketakutan yang membebani. Hanya genggaman hangat, yang terasa seperti rumah. Malam itu, ombak lebih tenang dari biasanya. Bulan menggantung bulat, seolah menjadi satu-satunya saksi atas langkah yang akhirnya benar-benar diambil Bagas. Mencintai Olivia, bukan sebagai amanah, tapi sebagai pilihan. Namun, di balik keheningan dan ketenangan malam, tubuh Olivia mulai menunjukkan gejala yang semakin berat. Batuknya makin sering, sesak napas makin terasa, dan kadang-kadang ia harus berhenti bicara di tengah kalimat karena kelelahan yang menusuk. Tapi ia tidak pernah mengeluh.
Bahkan masih sempat mengajari anak-anak cara melipat kertas menjadi kapal dan bintang. Bagas mulai sering bolak-balik ke puskesmas. Ia membawa hasil pemeriksaan ke kota untuk mencari rujukan rumah sakit yang lebih lengkap. Namun jawabannya tetap sama. Perawatan Olivia hanya bisa bersifat suportif, bukan penyembuhan. Tak ada lagi terapi yang bisa menyambung harapan hidup panjang. Namun di tengah tekanan itu, Bagas tak menyerah. Ia mulai belajar meracik ramuan herbal dari tetua desa. Ia menemui dukun urut yang dikenal bisa memperlancar saraf. Bahkan ia berani mengundang seorang syaikh dari pesantren kecil di kaki Gunung Muria, yang konon sering mendoakan orang sakit kronis. Kalau Allah menghendaki, apapun bisa terjadi, ucap syaikh tua itu sambil mengusap kepala Suki yang tertidur di pangkuan Olivia. Doa-doa terus dipanjatkan. Malam-malam mereka kini bukan hanya diisi dengan dongeng, tapi juga tahajud dan zikir panjang yang menggema lirih dari kamar belakang. Hingga suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik dan lampu padam karena tiang listrik tumbang, Olivia memanggil Bagas ke kamar. "Mas, kamu percaya mimpi bisa membawa pesan?" Bagas mengangguk pelan. "Tadi aku tertidur sebentar. Di mimpiku, aku melihat Dinda. Dia berdiri di bawah pohon mangga, yang dulu di halaman rumah Karangwuni. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dia senyum padaku, lalu menunjuk ke arah laut." Bagas diam, menatap jendela yang gelap. "Apa maksudnya?" "Ya." Olivia menggeleng. "Aku tidak tahu. Tapi aku merasa, waktuku sudah dekat." Bagas menggenggam tangannya, kali ini tanpa ragu, tanpa canggung. "Kalau memang waktunya, aku nggak akan menghalangi. Tapi sebelum itu, aku ingin membuat satu permintaan." "Apa?" "Menikahlah denganku sekali lagi." Olivia mengerutkan kening. "Kita sudah menikah. Bukan sebagai warisan Dinda, tapi sebagai wanita yang kucintai." Mata Olivia basah. Ia tersenyum dalam gelap. "Kalau begitu, aku akan pakai baju putih. Tapi tolong, jangan undang orang desa. Cukup kita dan laut." 2 hari kemudian, mereka melangsungkan akad ulang di tepi pantai, saat matahari mulai tenggelam. Anak-anak membawa bunga rumput liar, syaikh dari pesantren membacakan doa, dan Bagas mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika sendiri malam sebelumnya. Olivia duduk di kursi rodanya, mengenakan gaun putih sederhana yang dijahit Bu Marni dari potongan kain lama. Tapi saat itu, ia tampak lebih hidup dari siapapun di sekitar. "Aku terima nikahnya Olivia binti Jinpol dengan mas kawin doa yang tak akan putus sampai akhir napasku." Semua yang hadir menangis diam-diam. Tak ada musik, tak ada tenda, hanya angin laut yang berhembus lembut, menyaksikan 2 jiwa yang memilih bersatu kembali dengan penuh kesadaran. Malamnya, Olivia memeluk Bagas lama sekali. Di pelukannya, tubuhnya gemetar. Tapi ia tertawa. "Mas, aku tidak takut mati. Aku hanya takut anak-anak tidak mengingat wajahku." Bagas membisikkan sesuatu ke telinganya. Kalimat yang hanya Olivia yang dengar. Tapi ia mengangguk pelan, lalu tertidur dengan senyum di bibirnya. Di luar, bintang jatuh melintas cepat di langit. Seolah Dinda sedang menyaksikan, memberi restu dari balik tirai langit. Pagi itu langit cerah. Burung camar terbang rendah di atas ombak, dan cahaya matahari menari-nari di permukaan air seperti bias harapan. Tapi tubuh Olivia justru melemah. Nafasnya mulai terengah-engah meski hanya berbicara sedikit. Kulitnya mulai pucat, dan jemarinya sering bergetar saat menyentuh benda kecil. Bagas mulai sadar, waktu yang mereka punya benar-benar sedikit. Ia tak lagi banyak bicara, hanya sibuk memeluk, menjaga, mengusap kepala istri dan anak-anaknya. Semua rutinitas kini ia lakukan sendiri, mencuci, memasak, mengantar anak-anak belajar, bahkan mencatat setiap makanan dan obat herbal yang masuk ke tubuh Olivia. Namun ada satu hal yang mengejutkan. Pagi itu, saat Olivia memaksa bangun dan duduk di kursi rodanya, ia berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Mas, bawa aku ke pohon mangga itu." Bagas mengernyit.
Yang di Karangwuni. Olivia mengangguk. Aku harus ke sana. Mimpi itu datang lagi. Kali ini, Dinda bicara padaku. Dia bilang waktunya sudah dekat dan dia menunggu di sana. Bagas diam. Logikanya menolak. Tapi hatinya tak bisa membantah. Mereka berangkat malam harinya. Naik mobil sewaan, menyusuri jalan panjang yang basah oleh embun, melewati sawah, bukit, dan rimbunnya hutan kecil. Saka dan Suki tertidur di kursi belakang, sementara Olivia menggenggam tangan Bagas tanpa suara. Sesampainya di Karangwuni, fajar baru menyingsing. Kabut menggantung rendah, dan rumah tua mereka masih berdiri di tempatnya. Sepi, ditinggal, namun tak roboh. Pohon mangga di belakang rumah itu berdiri tegak. Daunnya mulai gugur. Olivia meminta Bagas mendorong kursinya ke sana. Di bawah pohon itu, ia menatap langit lama sekali. Dulu, Dinda bilang padaku, kalau dia meninggal, dia ingin dilupakan dengan bahagia. Tapi ternyata, dia menunggu. Bagas menunduk. Menunggu siapa? Menunggu kita berdua, Mas. Angin bertiup pelan, membawa harum tanah basah dan dedaunan gugur. Lalu Olivia mengangkat tangan kanannya yang gemetar, menunjuk ke tanah di bawah pohon itu. Gali sedikit, ada sesuatu di situ. Bagas ragu. Tapi akhirnya ia menggali dengan tangan. Tidak terlalu dalam, hanya beberapa sentimeter sebelum jarinya menyentuh benda keras. Ia mengangkatnya. Sebuah kotak logam kecil, berkarat, namun masih utuh. Saat dibuka, di dalamnya ada 3 hal. Selembar foto mereka bertiga, Dinda, Olivia, dan Bagas, di pantai saat matahari terbenam. Sebuah catatan kecil bertuliskan, jika kamu menemukan ini, berarti kamu sudah sampai pada jawaban terakhir. Dan 1 kalung emas bertuliskan nama, Amara. Bagas tak paham. Namun Olivia tersenyum tipis. Amara, itu nama anak yang harusnya jadi milikmu dan Dinda dulu. Tapi takdir berkata lain. Sekarang, nama itu jadi milik kita. Untuk 1 lagi yang akan lahir. Bagas terpaku. Lahir. Olivia mengangguk pelan. Air matanya jatuh pelan. Aku hamil, Mas. Sudah 2 bulan. Dunia berhenti sejenak. Bagas tak tahu harus bersyukur atau menangis. Dalam tubuh lemah itu, ternyata Allah masih menyelipkan keajaiban yang tak bisa dijelaskan akal. Aku pikir kamu gak bisa hamil. Gumam Bagas. Bahkan dokter pun bilang begitu, sahut Olivia. Tapi Allah yang berkehendak. Ini hadiah. Atau mungkin pesan terakhir dari Dinda. Bagas memeluk istrinya. Di bawah pohon mangga yang jadi saksi cinta pertama dan kedua, di tanah yang dulu digali untuk makam, kini justru ditemukan benih kehidupan baru. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mata Bagas menatap langit dengan penuh harap. Meskipun ia tahu jalan ke depan masih panjang, penuh luka, dan bisa saja berakhir pilu, tapi ia memilih berjalan. Karena kini, ia punya alasan untuk bertahan. Langit Jepara tampak murung pagi itu. Ombak menggulung lebih keras dari biasanya, dan awan kelabu menggantung berat di atas rumah panggung tempat Bagas dan keluarganya menetap. Hujan belum turun, tapi udara terasa sesak, seperti pertanda bahwa sesuatu besar sedang menanti di ambang pintu. Olivia terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil meski tak demam. Kandungannya kini berusia 7 bulan, dan dokter desa yang rutin memeriksa seminggu sekali mulai khawatir. Kondisi Olivia semakin menurun. Nafasnya berat, jantungnya kadang berdegup terlalu cepat. Tapi ia terus bertahan, bukan untuk dirinya, tapi untuk bayi yang sedang ia perjuangkan dengan segenap sisa napasnya. Bagas merawat istrinya siang dan malam. Ia sudah berhenti dari pelabuhan, memilih mengandalkan hasil menulis artikel daring dari warung kopi dengan sinyal pas-pasan demi tetap bisa mendampingi Olivia. Ia tidak peduli meski penghasilan menyusut. Yang penting, Olivia dan bayi dalam kandungannya selamat.
Namun badai datang lebih cepat dari yang mereka duga. Sore itu, saat hujan mulai turun dengan deras disertai petir yang berkejaran, Olivia tiba-tiba menjerit di kamar. Saka dan Suki yang sedang bermain di beranda langsung berlari. Bagas menyusul dengan panik. Sesampainya di dalam, ia melihat lantai basah oleh air ketuban. Wajah Olivia pucat. Tangannya mencengkeram ujung kasur. "Mas, waktunya, dia mau lahir sekarang." "Ini terlalu cepat. Liv, ini baru 7 bulan. Teriak Bagas, panik. Tapi Olivia hanya menggeleng pelan. "Kalau Allah mau, maka lahir hari ini pun dia bisa selamat." Bagas tak bisa keluar rumah. Jalanan becek. Motor tidak bisa menembus genangan yang sudah berubah jadi sungai kecil. Sinyal telepon pun mati tertelan badai. Satu-satunya harapan datang dari orang tua-tua renta yang tinggal 2 rumah di belakang mereka. Maksumi, mantan bidan kampung yang dulu membantu kelahiran puluhan bayi. Maksumi datang sambil membungkus tubuh dengan kain plastik hitam, membawa koper tua dan tas rajut penuh minyak kelapa, daun sirih, serta alat-alat persalinan kuno. "Saya nggak janji bisa nolong semuanya, Gas," ucap Maksumi. "Tapi kita harus coba." Bagas mengangguk. "Saya siap bantu apapun." Malam itu, rumah panggung mereka berubah jadi ruang bersalin darurat. Cahaya hanya berasal dari lampu minyak karena listrik padam. Di luar, badai mengamuk, menerjang dinding-dinding kayu seperti ingin merobohkan segalanya. Tapi di dalam, 2 nyawa sedang berjuang melawan waktu. Olivia menggigit kain agar tak berteriak terlalu keras. Setiap kontraksi membuat tubuhnya semakin lemah. Darah mulai mengalir lebih deras dari seharusnya. Maksumi mulai gelisah, tapi tetap tenang di wajah. "Gas, kamu harus pegang tangannya. Jangan biarkan dia tertidur. Kalau dia tidur sekarang, dia bisa pergi." Bagas memegang erat jemari Olivia, yang kini sudah dingin dan basah oleh peluh. "Buka matamu, Liv. Jangan pergi dulu. Anak kita belum lahir." Olivia membuka mata, menatap suaminya dengan lemah. "Namanya Amara, ya." Dan tepat saat petir menggelegar memecah langit, tangisan bayi perempuan terdengar memekakan telinga, menembus badai, dan menggema di seluruh penjuru rumah. Amara lahir. Kecil. Ring. Tapi menangis dengan suara nyaring, seolah membalas setiap rintihan ibunya selama berbulan-bulan. Saka dan Suki berdiri di pintu kamar, menangis bersama Bagas saat melihat adik mereka untuk pertama kali. Namun Olivia tak bersuara. Tubuhnya terkulai di ranjang. Mata tertutup. Napas terhenti sesaat. "Liv," teriak Bagas. Maksumi cepat menekan dadanya, memijat tangan, meniupkan doa di telinga kiri. Olivia menggeliat pelan. Nafasnya kembali, meski hanya setipis helaian daun. "Dia selamat," bisiknya. "Kita selamat." Bagas menangis, kali ini tanpa malu. Ia mencium dahi Olivia, lalu menggenggam tangan mungil Amara yang kini tertidur dalam kain selimut kecil. Badai masih menggila di luar, tapi di dalam rumah itu, lahir sebuah keajaiban. Satu keluarga kecil yang kini memiliki alasan baru untuk bertahan. 3 hari setelah badai reda, rumah panggung itu kembali diselimuti kehangatan. Bayi mungil bernama Amara tidur lelap di ayunan kain yang digantung di langit-langit kamar. Suaranya yang renyah saat menangis membuat seluruh isi rumah hidup kembali. Saka dan Suki bergantian mengipasinya sambil berebut siapa yang lebih dulu boleh menyentuh pipinya. Olivia, meski tubuhnya masih sangat lemah, tak berhenti memandangi bayi itu. Kadang ia tersenyum, kadang menangis diam-diam saat semua tertidur. Ia tahu betul, hidupnya sudah tidak akan lama. Dokter yang datang keesokan harinya setelah jalanan bisa dilewati menyampaikan kabar yang membuat Bagas kembali tertunduk. Penyakit Olivia sudah mencapai paru-paru. Hanya mukjizat yang bisa memperpanjang hari-harinya. Namun di balik kenyataan itu, ada hal lain yang lebih mengejutkan datang ke rumah mereka. Pak Pos datang sambil mengendarai motor bebek tuanya, menyerahkan satu amplop yang sudah mulai menguning, tanpa perangko, hanya bertuliskan,
untuk Bagas dan Olivia, Karangwuni atau dimanapun kalian tinggal kelak. Pengirimnya, Dinda. Tangan Bagas gemetar saat menerima amplop itu. Olivia memandangnya, lalu mengangguk pelan. Bukalah, Mas, mungkin ini jawaban terakhir dari semua tanya yang belum selesai. Dengan hati-hati, Bagas membuka surat itu. Tulisan tangan Dinda memenuhi 2 halaman. Kali ini bukan sekadar pesan perpisahan, tapi pengakuan, harapan, dan restu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mas Bagas, kalau surat ini sampai ke tanganmu, berarti kau sudah menjalankan permintaanku, dan lebih dari itu, kau sudah mencintai Olivia dengan hatimu sendiri. Terima kasih. Kau luar biasa. Aku tidak menyesal memilihmu, bahkan aku bangga jadi istrimu meski hanya sebentar. Olivia, kamu sahabatku yang lebih dari saudara. Jika kamu membaca ini sambil menggendong anak kecil di tanganmu, itu berarti kamu berhasil melakukan sesuatu yang aku tidak mampu. Kamu memberi kehidupan. Aku mencintaimu dan terima kasih sudah menjaga cinta yang kutinggalkan. Aku tahu hidup kalian tidak akan mudah. Tapi jika kalian saling percaya, saling jaga, dan saling ridha, Allah akan selalu membuka jalan. Bahkan saat kalian merasa semuanya gelap, ingat, kalian sudah pernah melewati badai. Bagas menutup surat itu perlahan. Air matanya jatuh satu persatu ke atas kertas. Lalu tanpa banyak kata, ia memeluk Olivia dari samping. Erat, dalam, dan penuh makna yang tak butuh dijelaskan. Hari itu, mereka tidak kemana-mana. Hanya duduk di beranda, menatap laut yang tenang, sambil bergantian menggendong Amara yang sesekali menangis lalu tersenyum kembali. Saka menggambar keluarga mereka di kertas lusuh. Ada ayah, ibu di kursi roda, 2 kakak, dan bayi kecil dalam pelukan. Di pojok gambar itu, ia menulis dengan huruf besar, "Rumah bahagia kita." Dan di belakang rumah itu, ia gambar satu sosok bersayap, berdiri di bawah pohon mangga. Waktu terus berjalan, tapi tubuh Olivia justru semakin melemah. Ia sudah jarang bisa duduk lama, apalagi berbicara panjang. Setiap pagi, Bagas menyuapinya dengan perlahan, menyiapkan air hangat untuk membersihkan tubuhnya, dan mengajak Saka serta Suki membaca surat pendek di samping ranjang sambil mengusap perut kecil Amara yang mulai gemuk. Amara tumbuh sehat. Suaranya nyaring, dan matanya jernih seperti milik Dinda. Kadang Bagas merasa, anak itu bukan hanya darah daging Olivia, tapi juga titipan dari surga. Hadiah dari cinta yang tak pernah putus antara dirinya, Dinda, dan Olivia. Suatu malam, Olivia meminta Bagas menuntunnya keluar. Ia sudah lama tidak melihat pohon mangga yang dulu mereka gali bersama. Malam itu bulan penuh, dan bintang tersebar di langit seperti ribuan doa yang diam-diam jatuh dari langit. "Bawa aku ke sana, Mas," bisiknya pelan. Bagas menggendong tubuh istrinya dengan hati-hati, menyelimutinya dengan kain tebal, dan duduk bersama di bawah pohon mangga tua itu. Angin lembut berhembus, dan suara ombak terdengar samar dari kejauhan. Dinda bilang padaku, saat waktunya tiba, aku harus tersenyum. Karena yang menjemput bukan kematian, tapi pertemuan. Bagas memegang tangan istrinya. Jemari itu begitu ringan sekarang. Kalau bisa ditukar, Liv, biar aku saja yang pergi lebih dulu. Olivia tersenyum. Tapi aku lebih dulu mencintaimu dalam diam. Lebih dulu menerima luka Dinda, dan lebih dulu berdamai dengan kehilangan. Maka aku lebih siap. Bagas menggigit bibirnya. Tangisnya pecah tanpa suara. Jangan ajari anak-anak untuk membenciku karena pergi terlalu cepat, lanjut Olivia. Ajari mereka bahwa cinta sejati bukan soal berapa lama kita hidup bersama, tapi seberapa dalam kita mengenang kebaikan satu sama lain. Ia lalu mengangkat tangan perlahan ke langit. Mas, bisakah kau tuntun aku baca satu doa terakhir? Bagas mengangguk pelan, menunduk, dan membaca Al-Fatihah dengan suara bergetar. Saat doa itu selesai, Olivia memejamkan mata. Dan saat Bagas mencium keningnya, tubuh itu terasa lebih tenang dari biasanya.
Ia memeluknya lebih erat, menyentuh dadanya lalu diam. Dari kejauhan, Amara menangis dalam ayunan kecil yang diikat di bawah atap. Saka dan Suki bangun, berlari keluar. Tapi tak ada suara panik, tak ada jerit. Hanya pelukan panjang dari ayah mereka pada ibunya, di bawah pohon mangga yang dulu jadi awal dan akhir dari segalanya. Keesokan harinya, Olivia dimakamkan tepat di sebelah pusara Dinda. Dua nama, dua perempuan luar biasa, berdampingan di bawah satu pohon yang kini rimbunnya menaungi kisah cinta yang tidak biasa. Dan di nisan Olivia, Bagas menuliskan satu kalimat yang ia ukir sendiri dengan pahat kecil. Istri yang dipilih Allah, sahabat yang dititipkan cinta pertama. Hari-hari setelah kepergian Olivia terasa berbeda. Rumah panggung itu masih berdiri kokoh. Ombak masih datang dan pergi seperti biasa, tapi di dalamnya keheningan seperti menggantung di udara. Saka dan Suki mulai mengerti arti kehilangan. Mereka tidak lagi bertanya kapan ibu akan pulang dari rumah sakit. Mereka tahu, ibu sekarang sudah di tempat tinggi, bersama seseorang yang mereka sebut sebagai Ibu Dinda. Amara masih terlalu kecil untuk memahami. Tapi setiap kali malam tiba, ia menangis lebih lama. Kadang Bagas menggendongnya ke halaman belakang, menunjukkan bintang-bintang sambil berbisik. Ibumu ada di sana, mendengarkan. Bagas menjalani peran barunya, ayah tunggal dari 3 anak. Tak mudah. Setiap pagi ia harus menyiapkan sarapan, mencuci baju, menidurkan bayi, mengantar Saka dan Suki ke tempat belajar, lalu bekerja menulis artikel lepas atau membantu tetangga mengangkat hasil panen rumput laut. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Karena setiap kali hatinya lelah, ia duduk di bawah pohon mangga. Tempat yang kini jadi semacam titik temu antara masa lalu dan masa depan. Tempat ia merasa Dinda dan Olivia masih mendampinginya dalam bentuk lain. Suatu sore, Bagas mengajak ketiga anaknya duduk di bawah pohon itu. Saka membawa buku gambar, Suki membawa bunga liar, dan Amara tertidur dalam gendongan ayahnya. Bagas berkata, "Mulai hari ini, kita buat satu kebiasaan baru. Setiap minggu, kita duduk di sini. Kita kirim doa. Kita cerita. Dan kita jaga satu sama lain, apapun yang terjadi." Saka dan Suki mengangguk serius, lalu meletakkan bunga di masing-masing pusara. Tak ada tangisan. Hanya senyum kecil dan ucapan pelan. "Ibu, kami baik-baik saja." Beberapa bulan berlalu. Rumah panggung itu mulai ramai kembali. Warga desa yang dulu menjauhi mereka kini datang silih berganti. Ada yang membawa makanan, ada yang minta diajari menulis, ada yang sekadar mendengar kisah perjuangan Bagas dan Olivia. Lambat laun, mereka tak lagi jadi keluarga aneh yang dibicarakan diam-diam. Mereka jadi teladan, jadi inspirasi. Dan suatu pagi, seorang guru dari kota datang ke rumah mereka. "Pak Bagas, saya dengar cerita Bapak dari Bu Bidan desa dan beberapa tetua. Sekolah kami di kota ingin menawarkan beasiswa penuh untuk Saka dan Suki. Kami yakin mereka anak-anak yang tumbuh dalam nilai-nilai yang kuat." Bagas menatap anak-anaknya. Mereka masih kecil. Tapi matanya tahu, dua hati kecil itu sudah ditempa oleh luka, doa, dan cinta yang dalam. "Mereka bukan anak biasa," ujar guru itu. "Mereka anak dari dua ibu luar biasa." Bagas mengangguk. Matanya berkaca. Ia memeluk kedua anaknya erat. "Kalau begitu," ucapnya, "tolong ajarkan mereka bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling ikhlas saat harus melepaskan." Sore itu, untuk pertama kalinya, Saka menulis di batu kecil yang mereka tanam di bawah pohon mangga. "Rumah ini dibangun dari cinta, kehilangan, dan harapan. Dan kami tinggal di dalamnya dengan doa." Tahun demi tahun berlalu, dan waktu mengubah segalanya dengan perlahan namun pasti. Saka kini duduk di bangku SMA dengan prestasi akademik cemerlang. Ia gemar menulis puisi seperti ayahnya, tapi puisi-puisinya bukan tentang cinta remaja biasa, melainkan tentang kehilangan, ketabahan, dan pertemuan di balik doa.
Suki tumbuh menjadi gadis ceria yang bercita-cita jadi perawat. Ia sering merawat teman-temannya yang jatuh di sekolah, dan hampir setiap hari meletakkan bunga liar baru di makam ibunya dan Ibu Dinda. Amara tumbuh dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ia ceria, cerdas, dan punya mata yang seolah tahu lebih banyak dari usianya. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berkata pelan, "Bunda Dinda dan Mama Olivia, jagain Amara ya." Seperti anak yang paham bahwa cintanya dijaga dua sosok sekaligus dari langit. Sementara Bagas, meski rambutnya mulai memutih, dan tubuhnya tak sekuat dulu, tetap tegar berdiri. Ia menulis buku. Buku tentang cinta, kehilangan, dan kekuatan doa. Buku yang tak sengaja dibaca oleh seorang penerbit dari kota, dan akhirnya diterbitkan dengan judul Pohon Mangga dan Dua Nama yang Kutulis dalam Doa. Buku itu viral, membuat banyak orang datang ke desa kecil itu, hanya untuk melihat pohon mangga yang disebut-sebut dalam cerita. Bahkan pemerintah setempat mengangkat kisah Bagas menjadi inspirasi Hari Keluarga Nasional. Tapi Bagas menolak tampil di televisi. "Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma ayah dari 3 anak dan suami dari 2 perempuan luar biasa yang kini tinggal di surga." Suatu malam, saat ulang tahun Amara ke-7, Saka membuat kejutan, sebuah video dokumenter pendek tentang kisah cinta ayahnya. Ia mewawancarai warga, memotret rumah panggung, hingga membuat miniatur pohon mangga dari kertas. Di akhir video itu, Saka membacakan surat buat sang ayah. "Ayah, kamu tidak pernah bilang kamu hebat. Tapi kami tahu. Tanpa kamu, kami bukan apa-apa. Dan tanpa 2 ibu kami tidak akan pernah lahir dalam cinta yang sedalam ini. Maka dari itu, izinkan kami hidup untuk meneruskan kisah kalian." Bagas tak kuasa menahan tangis. Malam itu, ia duduk sendirian di bawah pohon mangga. Udara sejuk, bulan menggantung pucat, dan suara malam datang dari sela pepohonan. Lalu angin berhembus pelan. Sehelai daun jatuh tepat ke pangkuannya. Di sana, dengan bentuk tak sempurna, tergurat 2 urat yang membentuk huruf O dan D. "Olivia Dinda." Bagas tersenyum sambil menatap langit. "Terima kasih, karena telah menuliskan kisah ini bersamaku. Aku hanya menjalankan naskah yang kalian titipkan." Ia mengecup daun itu dan menyimpannya di dalam buku hariannya. Dan malam itu, rumah panggung itu tidak sunyi. Ia penuh tawa, lagu ulang tahun, dan cinta yang tak pernah benar-benar mati. Puluhan tahun kemudian, rumah panggung di pinggir Jepara itu tak lagi dihuni. Rerumputan mulai menjalar ke tiang-tiang kayu, suara ombak tak setajam dulu, dan angin laut kini membawa aroma tanah basah yang bercampur kenangan. Namun pohon mangga itu masih berdiri. Kokoh, rimbun. Mengeluarkan buah manis hanya setahun sekali, di bulan yang sama saat Amara dilahirkan. Seseorang berjalan perlahan di pelataran rumah itu. Perempuan muda, mengenakan kerudung abu lembut, menggendong anak balita di dadanya. Di tangannya tergenggam buku tua, yang sampulnya telah usang, pohon mangga dan 2 nama yang kutulis dalam doa. Ia adalah Amara, kini telah dewasa. Ia kembali ke tempat di mana kisahnya dimulai, membawa anak pertamanya mengenal tanah kelahiran yang tidak pernah ia ingat, tapi selalu ia rindukan dalam tidur. Ia menatap 2 pusara di bawah pohon mangga. Bersih, terawat. Di antaranya, tertanam papan kayu kecil bertuliskan, "Tempat berpulang 2 wanita yang hidup dalam satu hati yang sama." Amara duduk bersimpuh di sana, membiarkan anaknya menyentuh rerumputan di sekitar pusara. Ia membuka buku hariannya, lalu menulis dengan tangan gemetar. "Mama Olivia, Bunda Dinda, aku sudah besar sekarang. Aku sudah menjadi ibu. Dan aku akan mewariskan kisah kalian. Kisah yang bukan hanya tentang cinta dan kehilangan, tapi tentang keberanian untuk mencintai 2 kali, dan mengikhlaskan tanpa henti." Angin laut menyapa wajahnya. Di kejauhan, suara azan berkumandang dari surau tua di balik bukit. Dan mata Amara berkaca-kaca saat ia menutup surat itu, menyelipkannya ke balik batu nisan Dinda,
tempat segala kisah dimulai. Sore itu, sebelum pulang, ia menatap rumah panggung sekali lagi. Kini, meski kosong, rumah itu seperti hidup dalam diam. Ia seperti bernafas bersama pohon mangga yang menaunginya. Di sanalah cinta pernah tumbuh, diuji, runtuh, dan berdiri kembali. Bukan sekali, tapi 2 kali. Saat Amara melangkah menjauh, bayangannya tertinggal sesaat di teras rumah. Lalu hilang bersama sinar jingga senja. Dan di dalam hati para pembaca buku tua itu, di dalam doa anak-anak yang tumbuh dari luka dan kasih, kisah Bagas, Dinda, dan Olivia tetap hidup, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai warisan tak terlihat, yang selamanya akan dirasakan.